Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem yang menciptakan pengetahuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Knowledge Management System. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Herliana Diana Putri, Nita Khairunisa, Tariana Nugraha, dan Virgi Sandi. Yang pertama ada sintesis pengetahuan melalui sosialisasi. Untuk menemukan pengetahuan diam-diam, sosialisasi memungkinkan penemuan tacit knowledge melalui aktivitas bersama. Yang pertama antara master dan magang, dan antara peneliti di sebuah konferensi akademik. Selanjutnya ada penemuan pengetahuan dari data mining. Nama lain dari knowledge discovery in database adalah data mining. Sistem penambangan data telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmiah selama bertahun-tahun. Aplikasi e-commerce baru-baru ini menyediakan data keras yang siap untuk dianalisis, memberi kita peluang bagus untuk memanfaatkan penambangan data secara menguntungkan. Selanjutnya ada aplikasi teknik data mining. Yang pertama, pemasaran. Teknik data mining prediktif seperti jaringan syaraf tiruan telah digunakan untuk pemasaran target termasuk segmentasi pasar. Yang kedua ada pemasaran langsung. Pelanggan cenderung merespon produk baru berdasarkan perilaku konsumen mereka sebelumnya. Yang ketiga ada retail. Metode data mining juga telah digunakan untuk peramalan penjualan. Selanjutnya ada analisis keranjang pasar. Temukan produk mana yang kemungkinan akan dibeli bersama. Selanjutnya ada aplikasi perbankan. Perdagangan dan peramalan keuangan digunakan untuk menentukan harga sekuritas derivatif, peramalan harga berjangka, dan kinerja saham. Selanjutnya ada asuransi. Teknik data mining telah digunakan untuk mensegmentasi kelompok pelanggan untuk menentukan harga premium dan memprediksi frekuensi klaim. Selanjutnya ada telekomunikasi. Teknik data mining prediktif telah digunakan untuk mencoba mengurangi churn dan untuk memprediksi kapan pelanggan akan beralih ke pesaing. Selanjutnya ada manajemen operasi. Teknik jaringan saraf telah digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan, manajemen proyek, dan kontrol kualitas. Merancang sistem penemuan pengetahuan CRISPDM. 1. Pemahaman bisnis. 2. Pemahaman data. 3. Persiapan data. 4. Pembuatan model dan validasi. 5. Evaluasi dan interpretasi. 6. Penyebaran. 1. Proses pemahaman bisnis. Pertama, tentukan tujuan bisnis. Untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari pengembangan data, harus ada pernyataan yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, penilaian situasi. Mayoritas orang dalam kampanye pemasaran yang menerima surat target tidak membeli produk. Ketiga, tentukan tujuan penambangan data. Mengidentifikasi calon pembeli yang paling mungkin dari sampel dan menargetkan surat langsung ke pelanggan tersebut dapat menghemat biaya yang signifikan bagi organisasi. Yang terakhir, pembuatan rencana proyek. Langkah ini juga mencakup spesifikasi rencana proyek untuk studi DM. 2. Pemahaman data. Yaitu yang pertama, pengumpulan data, mendefinisikan sumber data untuk penelitian, termasuk penggunaan data publik eksternal dan database pemilik. Kedua, deskripsi data, menjelaskan konten setiap file atau tabel. Beberapa item penting dalam laporan ini adalah jumlah pil dan persentase record yang hilang. Ketiga, kualitas dan verifikasi data. Tetapkan jika ada data yang dapat dihilangkan karena tidak relevan atau kurangnya kualitas. Yang terakhir, analisis eksplorasi data.
digunakan untuk mengembangkan hipotesis masalah yang akan dipelajari dan untuk mengidentifikasi bidang yang kemungkinan besar merupakan prediktor terbaik. Bagian nomor 3, proses persiapan data. Yang pertama, seleksi. Memerlukan pemilihan variabel prediktor dan kumpulan sampel. Kedua, konstruksi dan transformasi variabel. Seringkali variabel baru harus dibangun untuk membangun model yang efektif. Ketiga, integrasi data. Kumpulan data untuk studi penambangan data dapat berada di beberapa basis data yang perlu dikonsolidasikan ke dalam satu basis data. Keempat, pemformatan. Melibatkan penataan ulang dan pemformatan ulang bidang data, seperti yang dipersyaratkan oleh model DM. Lalu yang keempat ada pembuatan model dan proses validasi. Di mana yang pertama ada seleksi, yaitu memerlukan pemilihan variabel prediktor dan kumpulan sampel. Konstruksi dan transformasi variabel. Seringkali variabel baru harus dibangun untuk membangun model yang efektif. Integrasi data. Kumpulan data untuk studi pengembangan data dapat berada di beberapa basis data yang perlu dikonsolidasikan ke dalam satu basis data. Pemformatan. Melibatkan penataan ulang dan performatan ulang bidang data seperti yang dipersyaratkan oleh model DM. Selanjutnya yang kelima, proses evaluasi dan interpretasi. Proses evaluasi dan interpretasi diantaranya evaluasi hasil. Setelah model ditentukan, hasil prediksi dibandingkan dengan hasil aktual dalam dataset validasi. Tinjau proses, verifikasi keakuratan proses. Tentukan langkah selanjutnya, daftar kemungkinan tindakan, dan keputusan. Yang keenam, proses penyebaran. Yang pertama, penyebaran rencana. Langkah ini melibatkan penerapan model hidup dalam suatu organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Hasil laporan akhir. Tulis laporan akhir. Merencanakan pemantauan dan pemeliharaan. Pantau seberapa baik model memprediksi hasil dan manfaat yang dibawanya ke organisasi. Tinjau proyek, pengalaman, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengembangan data. Yang pertama ada teknik prediktif, prediksi atau estimasi. Teknik DM dalam kategori ini memprediksi hasil yang berkelanjutan atau berlawanan dengan teknik klasifikasi yang memprediksi hasil diskrit. Lalu yang kedua ada teknik deskriptif, afinitas atau asosiasi. Teknik penambangan data dalam kategori ini berfungsi untuk menemukan item yang terkait erat dalam kumpulan data. Pengelompokan. Teknik DM dalam kategori ini bertujuan untuk membuat kelompok objek input, bukan variabel hasil. Selanjutnya, pengembangan data web jenis. Penambangan struktur web, memeriksa bagaimana dokumen web disusun dan berupaya menemukan model yang mendasari struktur web. Yang kedua, penambangan penggunaan web, analisis clickstream, melibatkan identifikasi pola dalam navigasi pengguna melalui halaman web dalam domain. Yang ketiga, penambangan konten web, digunakan untuk menemukan tentang apa halaman web itu dan bagaimana mengungkap pengetahuan baru darinya. Penambangan data dan manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah mekanisme dan teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Model prediksi data mining digunakan untuk menghitung skor, nilai numerik yang diberikan ke setiap record dalam database untuk menunjukkan kemungkinan bahwa pelanggan yang diwakili oleh record tersebut akan berperilaku dengan cara yang tertentu. Hambatan penggunaan DM. Dua hambatan paling signifikan yang mencegah penerapan penemuan pengetahuan sebelumnya dalam bisnis terkait dengan kurangnya data mendukung analis, daya komputasi yang terbatas untuk melakukan penghitungan matematis yang diperlukan oleh algoritma DM. Kesimpulan, dalam bab ini mendeskripsikan sistem penemuan pengetahuan termasuk pertimbangan desain dan bagaimana mereka bergantung pada mekanisme dan teknologi
mempelajari bagaimana pengetahuan ditemukan melalui sosialisasi dengan orang-orang berpengetahuan lainnya, melalui DM dengan menemukan pola menarik dalam pengamatan, biasanya diwujudkan dalam data eksplisit, menjelaskan teknologi data mining atau DM, membahas peran DM dalam manajemen hubungan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.